Etiket pesawat adalah hal yang rumit dan samar-samar, penuh jebakan dan membingungkan. Tapi begitu kamu memahami hal-hal utama yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti caramu bersikap yang bergantung pada pilihan kursimu, atau bagaimana seharusnya kamu memperlakukan penumpang yang duduk di sebelahmu, perjalanan udara akan menjadi semudah membalikan telapak tangan. Mari kita simak sama-sama. Jangan minta orang mengizinkanmu memotong antrean pemeriksaan. Hidup memang tidak terduga dan kamu bisa saja terjebak kemacetan parah. Padahal jarak ke bandara tinggal 5 menit lagi. Saat kamu berlari menuju pemeriksaan keamanan dalam keadaan terlambat dan nyaris panik, naluri pertamamu mungkin meminta penumpang lain mengizinkanmu memotong antrean. Tapi ini adalah perilaku yang buruk di bandara. Mintalah staf bandara untuk membantu mengatasi situasi ini. Dan jangan membingungkan rekan perjalananmu, apa mereka harus menolak dan terkesan tidak peka? Atau mengizinkan dan berisiko ketinggalan pesawat? Jangan minta orang tak dikenal menjaga barangmu. Hal ini bukan hanya berisiko, memangnya kamu percaya dengan orang yang baru pertama kali kamu temui. Tapi juga bisa membuat orang itu merasa tidak nyaman. Bayangkan kamu terjebak dalam antrean di Starbucks, sementara orang asing yang baik itu menunggu bersama barang bawaanmu. Lalu tak lama tiba waktu baginya untuk naik pesawat atau namanya dipanggil. Lantas bagaimana? Apa dia harus meninggalkan barangmu untuk mengejar pesawat? Atau menunggu sampai kamu mendapatkan kopimu? Tolonglah, jangan buat dia ada di posisi itu. Maklumilah jika petugas keamanan tampak kurang begitu sopan. Petugas keamanan punya banyak tugas. Mereka harus mengulangi informasi yang sama kepada ribuan penumpang. Ratusan penumpang ini pun tetap saja lupa membuang cairan dari koper mereka dan meletakkan laptop di tempat terpisah. Tidak heran jika petugas mungkin tampak lelah dan kurang antusias. Bantu mereka dengan mendengarkan apa yang mereka katakan dan jangan pernah mendebat staf bandara. Bertukar kursi adalah masalah sensitif. Salah satu peraturan tak tertulis mengenai bertukar kursi adalah hanya tawarkan pilihan yang setara atau lebih baik. Misalnya, jika kamu meminta seseorang untuk pindah dari kursi lorongnya di kelas ekonomi ke kursi tengah di kelas yang lebih tinggi, ini mungkin bisa diterima. Tapi meminta kursi jendela dan menawarkan kursi tengah di kelas yang sama, itu tidak baik. Jika kamu diminta bertukar kursi dengan penumpang lain, jangan sungkan untuk menolaknya dengan sopan. Kamu tidak harus memberi penjelasan apapun, terutama jika kamu sudah membayar pelayanan tambahan seperti ruang kaki yang lebih lapang. Jangan berpegangan ke sandaran kursi saat menuju kamar kecil. Bayangkan betapa jengkelnya penumpang di kursi lorong setiap kali orang lewat dan menggoyangkan kursinya. Begitupun, jangan gunakan sandaran kursi di depanmu untuk menarik dirimu bangkit dari kursi setiap kali kamu berdiri. Jangan hanya setengah berdiri saat penumpang sebelah ingin keluar dari kursinya. Jika kamu tidak mau meninggalkan kursimu, penumpang yang duduk di sebelahmu terpaksa melangkahi kakimu saat dia mencoba lewat. Situasi ini sangat tidak nyaman dan canggung. Lebih baik lepaskan sabuk pengaman, melangkahlah ke lorong dan tunggu sampai penumpang sebelah meninggalkan kursinya. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini salah satu larangan terbesar dalam perjalanan udara. Terlepas dari bau tidak sedap, bayangkan beberapa ratus penumpang melepas sepatu dan kaos kaki mereka bersamaan. Lantai pesawat itu sangat kotor. Orang-orang yang membawa penyakit di kakinya mungkin saja berjalan di lorong dengan bertelanjang kaki. Penumpang sebelumnya pun kemungkinan besar meninggalkan banyak kotoran. Belum lagi lantai kamar kecilnya. Jika kamu ingin mengistirahatkan kaki, lepaskan sepatu tapi setidaknya tetap kenakan kaos kakimu. Atau bawa sepasang sandal yang ringan. Jika kamu tidak bisa mengangkat tas ke kompartemen kabin, kemungkinan tasmu terlalu berat. Awak kabin tidak harus membantu mengangkat koper atau tasmu. Jika terlalu berat untuk diangkat, bayangkan betapa banyak orang yang akan terluka jika tasmu terjatuh saat terjadi turbulensi. Di samping itu, kompartemen kabin bermuatan terbatas. Dan jika kamu mencoba menjejalkan koper yang sangat berat ke dalamnya, kompartemen itu bisa runtuh. Selalu letakkan tas bawaanmu di atas kursimu. Kamu mungkin pernah menuju kursi dan melihat kompartemen di atas kursimu sudah penuh, meski di barisanmu belum ada orang.
Sebagian penumpang suka menyimpan barang mereka 1 atau 2 baris di depan sehingga mereka bisa selalu mengawasinya. Tapi ingat, pencurian bagasi jinjing itu hampir tidak pernah terjadi. Ditambah, taktik semacam itu hanya menimbulkan masalah. Penumpang yang kompartemennya sudah terisi akan terpaksa mencari yang kosong. Lalu dia harus berdesakan kembali ke kursinya. Penumpang berikutnya yang tidak kebagian kompartemen akan mulai mencari tempat yang kosong, dan seterusnya. Akhirnya akan terjadi kekacauan dan penundaan penerbangan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana perbedaan etiket pesawat bergantung pada pilihan kursimu. Jika memilih kursi jendela, kamu bertanggung jawab atas penutup jendelanya. Penutup ini banyak kegunaannya. Jika kamu ingin melihat awan-awan, buka penutupnya. Jika sinar matahari mengganggumu, tutup saja. Tapi, jika kamu lihat sinar matahari mengganggu penumpang sebelah melihat layar ponselnya, turunkan penutup itu. Jika teman sebelahmu ingin memotret, bersandarlah ke belakang dan biarkan dia mengambil foto yang bagus. Usahakan pergi ke kamar kecil saat penumpang di kursi tengah atau lorong juga ke kamar kecil. Jangan sampai mereka bolak-balik berdiri. Jika kamu duduk di kursi tengah, ya sabar saja ya. Kamu memang berhak mengambil kedua sandaran tangan, tapi jangan buka lutut lebar-lebar. Jagalah agar tetap di tempatnya. Saat awak kabin memberikan minuman untuk penumpang di kursi jendela, bantulah mengopernya. Kamu mungkin juga harus menyampaikan permintaan teman yang duduk di lorong ke teman yang duduk di kursi jendela. Duduk di kursi lorong menjadikanmu pemegang tanggung jawab. Kamu harus sering bangkit untuk memberi jalan kepada yang lain. Lakukan ini tanpa mengeluh, merasa jengkel, atau kesal. Kamu hanya bisa menggunakan 1 sandaran tangan yang di tepi lorong. Selalu jauhkan kakimu dari lorong jika tidak ingin tertabrak troli makanan atau membuat penumpang yang berjalan-jalan tersandung. Posisimu juga yang paling dekat dengan tombol panggilan. Kamu yang bertanggung jawab untuk barisanmu. Jangan mengonsumsi makanan berbau tajam di pesawat. Udara di kabin sudah cukup sesak. Tolong jangan tambahkan lagi aroma makanan cepat saji, telur, atau ikan. Jika kamu tidak mendapatkan makanan selama penerbangan, bawalah camilan ringan kering seperti buah kering, kacang-kacangan, atau keripik. Hindari merebahkan kursimu kecuali sangat diperlukan. Jika pernah terbang dengan kelas ekonomi, kamu tahu kursi-kursi dan ruang pribadi bagi setiap penumpangnya sempit. Jika kamu harus merebahkan kursimu, misalnya dalam penerbangan panjang atau semalaman, atau jika punggungmu sakit, selalu beritahu penumpang yang duduk di belakangmu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak sengaja mengenainya, menjatuhkan nampan makan atau minumnya, atau bahkan merusak laptopnya. Dan ini cukup sering terjadi. Buat percakapan tetap singkat. Meski kamu mendapatkan teman baru dan ternyata kalian memiliki kesenangan yang sama, ingat bahwa penumpang lain belum tentu gembira dengan pertemuan kalian. Kamu tidak mau mendengar orang mengobrol di dekatmu saat yang kamu butuhkan hanyalah menutup mata dan tidur sebentar. Menurut statistik, 83% penumpang berpendapat bahwa komunikasi di pesawat seharusnya hanya sebatas senyum dan sapa. Hindari kegiatan perawatan diri. Bukan berarti kamu tidak boleh memakai lotion tangan atau melembabkan mata yang kering dengan tetes mata. Tapi jika kamu memang harus menyisir rambut, memotong kuku, atau membersihkan telinga saat itu juga, lakukanlah di kamar kecil pesawat. Jangan memadati tempat mengklaim bagasi. Beri ruang paling tidak beberapa puluh sentimeter antara kamu dengan konveyor bandara. Dengan begini, jika seseorang melihat kopernya mendekat, dia akan mudah mengambilnya. Bersandar di konveyor bandara tidak akan membuat kopermu muncul lebih cepat. Paham semuanya? Bagus. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.